tinggi semakin tinggi ilmunya kayak gitu. Yang tadinya itu aku biasa-biasa aja, aku berpikir orang-orang yang karena dari teman yang tadi nih kan, yang bilang katanya aku Rini ahli neraka dan aku ahli surganya kata dia gitu kan. Jadi aku berpikir sejahat itu ya aku ya. Kok orang-orang muslim ini sombong-sombong gitu kan? Kok orang-orang yang udah pandai sholat, udah pandai ngaji, udah berhijab dengan pakaian yang rapi, kok mereka sombong-sombong? Nah dulu aku berpikir kayak gitu. Ternyata tingkatan iman seseorang dan tingkatan pergaulan atau circle seseorang itu tergantung pengetahuan dan keimanannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia yang baru biasa-biasa, dia baru mencari Tuhan, itu dia akan juga dikumpulkan dengan orang-orang yang hanya standar dia. Kalau naik levelnya, keilmuannya, pengetahuannya, maka dia akan dikumpulkan lagi dengan orang-orang yang di atas level dia. Nah, terus kalau naik lagi levelnya, itu naik lagi tuh circle-nya. Naik levelnya, naik lagi circle-nya. Tinggal kita sekarang nih teman-teman, dan termasuk saya, kita lihat nih, circle kita nih siapa. Nah, orang di sekitar kita, 5 orang terdekat di sekitar kita, itulah diri kita, gitu. Jadi kalau misalnya nih, kita lihat orang ini nih tidak baik, jangan kita berpikir orang itu tidak baik. Boleh jadi diri kita yang tidak baik. Kita nggak tahu amalan seseorang, kayak Kak Yuna. Aku nggak tahu nih amalannya Kak Yuna nih kan. Boleh jadi Kak Yuna ini lebih baik daripada aku, amalannya lebih banyak daripada aku, gitu. Ya, tapi itu kakak dalam berapa lama ini baca Al-Quran sama artinya? Berapa lama? Aku nggak ingat pastinya berapa lama. Dalam satu hari itu, aku tidur paling 2 atau 3 jam. Kan satu hari 24 jam. Karena rasa penasaran aku, itu aku tidur paling hanya 2 sampai 3 jam aja. Sampai aku tuh jatuh sakit, aku kan ada asam lambung. Punya riwayat asam lambung gitu kan. Nah, terus karena aku terlalu keras belajar, karena terlalu keras berpikir, akhirnya aku jatuh sakit, diinfus sampai 3 infus dan sempat pendarahan juga. Tuh. Oh, Teman-teman, win kita 7 loh. Teman-teman, win kita 7. Ada yang jagain aku. tadi Win aku tuh gara-gara aku tuh terhanyut mendengarkan Kak Dayak Kalimantan Mu'alaf ini ya. Masya Ya Allah. Allah, Iya loh Kak subhanallah. Yuna. Karena gini loh teman-teman, kan ada nih teman-teman. Ih kenapa sih itu auratnya nampak nggak tertutup? Hijabnya pakai dong, yang sopan dong. Kayak gitu kan, banyak banget yang bilang kayak gitu kan. Nah teman-teman, Allah itu lebih suka pelaku maksiat yang gemar bertobat daripada orang yang merasa soleh tapi tidak pernah orang soleh yang tidak pernah merasa dirinya salah. Tuh hati-hati kalau sampai mereka berpikir begini. Nah kayak aku nih, kan Kak Yuna kan lihat aku tertutup, terus aku menyombongkan diri, ada rasa sombong di dalam hati aku. Ih Kak Yuna ini katanya Islam dari lahir, tapi kok rambutnya kelihatan. Itu hati-hati teman-teman, kalau sampai Kak Yuna itu merasa aku malu sama Kak Lisa karena dia baru belajar tapi dia udah tertutup, dia udah itu dia lebih mulia teman-teman daripada aku, daripada kita yang berpikir seperti itu. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Makanya siapa tadi yang mau menjawab? Aku itu TK, SD, SMP, SMA itu aku berhijab ya. Kalian tuh kalian tuh nggak tahu aja aku dulu. Aku jadi TK, SD, SMP itu sekolah ini Kak, madrasah. Oh Gitu. gitu, Masya Allah. Aku Keren, cuma di keren. SMA-nya aja negeri. Cuman SMA-nya aku tetap berhijab. Dikarenakan aku ya dulu kan hobi aku itu kan menyanyi ya. Jadi aku tuh udah dengan suka cari duit sendiri dengan nyanyi. Jadi tuh ya gitu jadi lepas hijab. Nanti kalau sekolah pakai hijab gitu. Terus lulus SMA juga aku kuliah. Aku nggak kuliah, aku langsung kerja. Nah kerjaan aku juga tidak memakai hijab gitu. Jadi sampai till now ya aku nggak menggunakan hijab. Cuman keluarga aku tuh keagamaannya lumayan tinggi karena ayah aku juga kerja di salah satu kantor yang mengurus tentang keagamaan. Jadi ya aku meskipun nggak pakai hijab, at least aku tidak memalukan keluarga aku. Itu sungkem dulu. Bahkan tapi aku sempet sih Ujung sempet guys, ya, ujung ini. alhamdulillah. Winnya runtuh deh. Ya nggak apa-apa.
Tapi berarti aku bersyukur ya aku itu ini diselamatkan karena aku dulu sempat ini loh Kak, sempat hampir mau menikah dengan Nonis, yang seberangan dengan aku. nonis ya, sama Kristen, sama Kristen. Thank you Kelvin. Itu. Iya. Jadi gitu teman-teman ya. Hmm. Dulu pun aku juga cari cari apa ya, cari tahu gitu loh tentang Alkitab isinya kayak gitu. Yang menurut aku itu ya, ini eh, harus kepala dingin semua ya, baik juga viewers juga ya. Jadi aku dulu sempat mencari tahu tentang isi Alkitab, terus menurut aku 11-12 banget sama isi Al-Quran gitu. Tapi lebih lengkap lagi di Al-Quran gitu. Jadi ya aku tetap denial gitu. Enggak gitu. Jadi makanya aku masih diselamatkan lah ini sama Allah Subhanahu wa taala ya kan. Akhirnya bisa win. Tapi ini kayaknya mau kalah lagi aku Leo. Jadi juga nih ya Kak Yuna, hati-hati juga nih, sekarang banyak pemurtadan melalui jalur pernikahan atau jalur cinta itu tadi. Jadi mereka itu dari, mohon maaf nih ya, dari nonis ya, terus menikahi yang muslim-muslim ini, muslimah-muslimah ini, udah dinikahin, dihamilin ya kan, udah punya anak, terus nanti dimurtadin kembali ke keyakinan mereka, yaitu Katolik, Kristen itu tadi gitu. Nah itu modus-modusnya mereka yang sekarang lagi rame tuh Kak. Jadi hati-hati ya, kalau bisa dari yang kita yang muslim ini, muslimah ini, mencari suami yang sekeyakinan kita gitu. Tapi kalau misalnya memang mereka serius, mereka memang bersungguh-sungguh, ya tidak ada salahnya, dengan catatan mereka sudah memahami Islam itu sendiri dulu gitu.